Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufino Ilan Rofi, mahasiswa S2 Manajemen Logistik. Hari ini saya akan memaparkan tugas terkait manajemen pergudangan oleh dosen Dr. Erna Mulyati terkait dengan ada kesetujuan dengan tata letak gudang dan permasalahannya. Pertama adalah PT Translog itu mempunyai dua jenis spare part ya, dengan satu customer dengan luas gudang lebih kurang 5.000 meter persegi dengan sistem penyimpanan palet. Dia ada permasalahan itu penataan rak yang tidak sesuai, waktu picking naiknya 35%, jalur forklift terhalang palet. Ketiga, sistem penyimpanan random dan beberapa pos moving jauh dari receiving area. Hari ini kita membuat rekomendasi tata letak dan sistem penyimpanan untuk PT Translog. Pertama, kita melakukan klasifikasi berdasarkan nilai barang ya, ABC analisis, nilai persediaan. Di sini ada 10 kiriman kita bagi. Jadi kiriman-kiriman yang memiliki nilai tinggi dengan jumlah hampir 78% itu kita kategorikan kategori A. Sedangkan yang nilai di bawah itu hampir 95% dengan kontribusi hampir 15%, kita kategorikan sebagai kategori B, yaitu dengan nilai middle. Sedangkan yang terakhir adalah kategori C dengan barang yang nilai rendah. Ini kategori A ini, barang ini benar-benar tinggi yang harus kita simpan, ya pasti pertama dekat dengan CCTV, yang kedua tentu aksesnya tidak sembarang orang bisa mau masuk ke ruangan tersebut. Kategori B juga kita dari jumlah lokasi dia lebih banyak ya, karena kita lihat tentu pergerakannya lebih banyak ya, tentu tempatnya kita dekatkan dengan jalur picking, karena dari sisi jumlah memang juga cukup banyak sehingga lead time kita juga tetap terjaga. Yang kedua, kita klasifikasikan berdasarkan perkirakan barang. Jadi kita asumsikan jumlah barang inilah jumlah tingkat permintaan demand. Jadi kita untuk menentukan apakah dia masuk fast moving, medium moving, atau slow moving. Ini sudah kita bagi juga 10 item kiriman. Jadi ada 3 kiriman yang kita kategorikan fast moving, yang kirim medium moving itu untuk item J dan B dengan nilai yang cukup besar. Dan ada 5 kiriman yang kita kategorikan sebagai slow moving. Jadi walaupun memang kiriman B ini, walaupun dia kategori medium moving, cuma jumlahnya itu hampir 24 M, lebih dari 50% dari total nilai keseluruhan barang. Sedangkan kategori slow moving juga yang kategori E, secara total harga premium yang cukup mahal, ya tentu ini tetap kita tempatkan di area dengan keamanan yang tinggi dengan menggunakan CCTV, karena secara total nilainya cukup material. Jadi walaupun dia kategori slow moving dan medium moving, tetapi nilai mereka cukup besar. Jadi kita pastikan bahwa kiriman-kiriman ini disimpan di tempat yang aman dan dilengkapi dengan CCTV. Yang kedua, layout desain ini gudang memiliki lebih kurang 5.000 meter persegi ya, dengan 5 ruangan yang akan diperlukan. Dia akan receiving, storage, sortation, packaging, dan shipping. Jadi kita akan menggunakan prinsip tata letak usage flow. Jadi di mana kita membedakan bagian receiving dan shipping ditaruh di sisi yang sama tetapi dia terpisah. Jadi ini untuk memudahkan lalu lintas barang. Jadi di tengah kita lebih banyak nanti di bagian storage ini. Kita bikin cukup lebar sehingga yaitu moving dari forklift itu lebih leluasa, jadi tidak menghambat laju aliran barang. Yang lain juga yang dua, sortation dan packaging ya tentu bagian yang juga terintegrasi sehingga ini tidak bisa atau tidak memperlambat proses shipping atau pengeluaran barang. Di sini kita menggunakan, pertama mungkin kita coba menggunakan penataan letak dengan metode DevLP ya. Jadi kita sudah menentukan 5 gudang ini dengan ukurannya masing-masing karena kita butuh storage yang cukup banyak ya, karena memang beraneka ragam kiriman dan jenisnya yang mau kita bagi. Jadi kita hampir 60 atau 70% area gudang ini kita gunakan untuk storage. Data pergerakan barang juga sudah kita asumsikan masing-masing. Jadi kita menggunakan facility representation flexible bay ya. Jadi sehingga penempatannya bisa lebih optimal, jadi nanti kita akan lebih mudah untuk kita akan merubah atau menambah layout gudang.
merubah atau menambah mengurangi jumlah barang ini mungkin lebih sederhana. Begini hasil menggunakan metode LPP. Jadi kita lihat di nomor 2 memang kita alokasikan lebih besar untuk bagian storage di nomor 2, di nomor 1 ini bagi area di receiving. Nah, tentu ini dia berseberangan dengan tetap berdekatan dengan area shipping. Nanti yang penunjang ini tetap terintegrasi utama untuk packaging dan sorted atau bagian sortir ya. Jadi ini untuk kalau kita menggunakan metode DFLPP. Yang kedua kita coba membagikan ya metode penyimpanannya terkait dengan berbagai macam jenisnya. Ada kiriman slow moving, ada nilainya besar. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian. Ada kategori fast moving dan ada juga kategorinya high value. Jadi kita simpan, ya, receiving area kita taruh di awal di pintu masuk. Nah, kita juga menyiapkan buffer area. Jadi ini ketika ada load penuh, ini bisa geser di buffer area. Jadi bagian shipping kita taruh di pintu keluar dan juga lekat dengan packaging area. Kita juga siapkan buffer area ketika terjadi keterlambatan di packaging, ini kita bisa geser dulu di buffer area. Dari sortation itu langsung ke buffer area sehingga menunggu proses packaging baru kita shipping. Jadi ini untuk area moving forklift kita bikin lebih sederhana, ini kiri kanan jadi lebih leluasa untuk prosesnya. Dan juga kiriman high value sama slow moving tadi ya yang harganya cukup tinggi kita beri pengamanan khusus. Ini tersendiri, kita berikan akses tertentu ya, jadi tidak semua orang yang bisa akses. Yang slow moving kita jauhkan dari proses shipping karena memang dari segi pengeluaran barang juga cukup jarang ya. Jadi kita jaga strap moving supaya dekat dengan pintu shipping. Yang kedua, sistem kita tetap menggunakan rak palet, jadi menggunakan slotting strategi yang tadi yang di perimaan berbasis WMS ya harapannya ini bisa menurunkan waktu picking 3-40% dan juga kesalahan picking juga bisa turun dari 18 ke 2% dan kita harapkan ya pergerakan forkliftnya bisa lebih leluasa. Kedua, soal yang kedua adalah PTX mengalami masalah besar pada integrity stock issue, yaitu pertama adalah produk rusak dan hilang di gudang, perputaran rendah sehingga stok berlebih dan banyak barang yang mendekati kadaluarsa. Jadi selagi apa yang perlu untuk pengalihan persediaan kita mencoba. Untuk produk hilang kita melakukan pemeriksaan produk ya atau cycle counting. Jadi tidak hanya mengandalkan audit secara triwulan, semester dan tahunan, yang hitungan semingguan harus tetap kita lakukan supaya kita bisa mendeteksi secara cepat apakah ada kehilangan di kiriman. Yang kedua, tentu perbaikan keamanan gudang. Jadi kita memastikan kiriman-kiriman high value itu bisa dipasang CCTV dan tentunya aksesnya tidak semua orang bisa masuk sehingga ini bisa mengurangi kehilangan barang-barang kiriman. Tiga, kita memastikan SOP berjalan dengan baik. Ya, ini terkait dengan ketiga, SOP pemakaian forklift dan juga SOP terkait dengan put away ya, penerimaan kiriman, jadi pastikan quality, juga mengecek kiriman ketika diterima dari supplier, pastikan itu dalam keadaan baik ketika kita terima. Kemudian untuk mengatasi produk expired, kita menggunakan pola FIFO yang first expired, first out, atau dengan pola FIFO ya first in dan first out. Jadi barang yang masuk duluan itu yang keluar terlebih dahulu, barang expired itu yang akan keluar lebih dahulu. Yang kedua kita analisis over ratio-nya, kita pastikan bahwa kita melakukan evaluasi rutin. Jadi kiriman-kiriman yang akan expired kita coba itu melakukan bazar-bazar atau promosi-promosi. Apakah beli satu gratis satu, beli dua gratis satu, itu supaya jangan banyak kiriman-kiriman produk expired tersimpan di gudang. Nah, itu tentu menjadikan biaya yang cukup besar di kita untuk biaya penyimpanan. Kita menggunakan vendor management inventory ya FMI ya sehingga kita bisa memantau stok secara real time. Jadi kita beberapa modul bisa kita gunakan ROP ya di pre-order point, YOK juga. Dan kita pastikan safety stock juga jangan sampai juga tidak ada kendala overstock maupun dead stock. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kita menggunakan vendor manajemen inventory untuk memastikan bahwa produk-produk di kita penyimpanan dengan baik dan kita bisa monitor mana barang-barang yang akan expire itu kita dorong untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi manfaat keuntungannya ya mudah-mudahan dengan pemakaian ini akurasi stok yang sebelumnya mungkin perkiraan 85-90% bisa kita naikkan di angka 98-99%, bahkan kita inginkan akurasi stok itu 100%.
Yang kedua, produk expired harapannya sebelum dilakukan kebijakan tersebut di 7%, ya harapannya kita berharap produk expired itu berkurang dari 2%, termasuk dengan item-item rusak, kita presentasinya harapannya di bawah 1%, jadi 0,4%, 0,50%, dan tentunya perputaran persediaan ini sebelumnya rendah, ya kita harapannya ini bisa lebih sering supaya jangan banyak juga kiriman-kiriman tertahan, dan tentu ini menjadikan biaya yang cost yang lebih tinggi karena biaya penyimpanan kita menjadi lebih tinggi. Yang kedua, mungkin kita menggunakan daftar pusaka. Terakhir, kita beberapa menjadi referensi kita dalam menjawab soal-soal ini adalah Potemkin, Lambert, Frazel, ya, Class Warehousing dan Material Handling, Micro Hill Education, Richard, Warehouse Management, Complete Guide to Improve Efficiency dan Minimizing Cost in Modern Warehouse. Mungkin demikian terkait dengan dua pertanyaan case study terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT Translot dan PT X. Mudah-mudahan ini bisa membantu, ya sekiranya ini bisa membantu layout dan juga mengurangi stok-stok barang yang rusak dan juga termasuk stok-stok barang yang expire. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.